Halo, hari ini kita mulai belajar atau merangkai suatu rangkaian yang namanya rangkaian running LED. Kebetulan di sini saya punya PCB yang sudah lama nggak saya rangkai, jadi kita coba untuk rangkai. Nah, ini ada gambar rangkaian. Kalau teman-teman butuh rangkaian bisa dicontoh di sini. Ini gambar rangkaiannya, dan juga komponen pendukung biar rangkaian ini bisa berfungsi. Contoh di sini ada LED, ada dioda. Dioda ini jenisnya dioda 4148, ada resistor, ada elko. Elko ini sini juga nilainya macam-macam. Nah, ini kalau di sini nilainya 100 mikro 25 volt, dan nilainya macam-macam juga, ada 4 buah. Dan ada juga kapasitor milar. Nah, ini juga ada nilainya juga. Di sini tertulis 1,4 atau 100 nano. 100 nano. Dan juga di sini ada IC. Serinya di sini tertulis 4017. Ini sebenarnya IC dekade counter. Ini yang memfungsikan rangkaian ini nanti bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan juga ada transistor. Nah, ini. Dan yang terakhir ada PR atau variabel resistor. Nanti nilainya bisa dirubah-rubah nanti ketika kita memutarnya. Nah, ini nilainya 20 kilo. Oke, gitu kan. Oh ya, tadi ada yang lupa, ini ada LED. Ini LED nanti fungsinya untuk menyalakan rangkaian ini. Nanti LED ini sebagai indikator kalau rangkaian ini sudah berjalan. Oke, kita lanjut aja proses perakitan kita. Sebelum rakit kita juga butuh alat pendukung yang lain. Contoh timah. Ini, terus tang potong juga harus ada, terus dan juga solder sebagai alat kerja. Ini harus ada juga, fungsinya untuk menghubungkan antara komponen dan PCB ini biar dia bisa terangkai dengan baik. Oke, kita lanjut. Ya, saya ingatkan jangan terlalu banyak di skip biar kita tahu proses perakitan ini mulai dari awal. Oke, kalau saya umumnya untuk merangkai sebuah rangkaian itu memulai dari yang terkecil dulu. Nah, kita cari di sini yang terkecil. Ada diode, ada LED, ada resistor. Ini saya cari yang terkecil dulu, yaitu diode. Karena apa? Ini nanti akan mempermudah penyoderan. Itu kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Kalau ada yang punya pengalaman yang lain yang boleh dikasih masukan. Nah, kita lepas dulu. Nah, di sini ada, kalau dioda itu kalau dilihat ada strip hitam di atas ini. Terus di belakangnya juga nggak ada kan. Ini sebenarnya ada jenisnya, ada namanya. Kalau di depan ini katoda, yang lain di belakang anoda. Nah, kita mulai aja. Kalau di sini kita pasang dulu. Oke, secara berurutan sesuai ini anoda, katoda. Nah, ini anoda, kita taruh di sini.
butuh kesabaran dalam rangka ini, jangan terlalu terburu-buru. Biasanya kalau terburu-buru itu kebalik antara anoda dan katodanya. Nah, ini anoda katodanya. Seperti ini. Oke, oh ini kurang satu. Nah, kalau sudah, kalau rangkaian yang kecil ini sudah, baru kita mulai untuk nyoder. Oke, kalau kita tes lagi atau kita cek lagi pemasangannya, mulai diurut posisinya. Oke, kalau dipastikan sudah benar dan tidak ada yang terbalik antara anoda dan katodanya, kita mulai menyodor. Dalam proses penyoderan kita taruh timah pas di ujung solder, jadi ini akan mempercepat penyambungan antara kaki komponen dan PCB nya. Oke, nah, di sini secara berurutan. Ini posisinya terserah sih sebenarnya dalam menyodernya, yang penting yang senyaman kita dalam proses penyoderan, nggak harus dari atas ke bawah atau bawah ke atas, cuma kita cari posisi yang termudah buat kita menyoder komponen. Oke. Kalau sudah, kita potong
Dan jangan lupa bekas potongannya ini jangan ditaruh sembarangan, nanti suatu saat kita butuh ini untuk menjamper bekas kaki komponennya. Nah, kita menggunakan tang potong untuk mulai memotong yang kaki komponen yang panjang. Usahakan dikumpulkan di wadah khusus ya, biar nggak kena kaki waktu terjatuh. Oke, kalau ini sudah oke sampai rapi, pastikan nggak ada yang tertinggal yang belum dipotong. Kita lanjut lagi komponen yang paling kecil, diusahakan berurutan dari kecil ke besar dan seterusnya. Oh ya, ini tadi saya ada yang lupa, ternyata kita butuh jumper. Ternyata ada yang paling kecil kan jumper juga. Nah, ini simbolnya jumper ini, nyambung ini. Nah, kita pasang ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita solder lagi. Kenapa kok mulai dari yang kecil? Terkadang kalau kita terburu-buru masang yang besar-besar dulu, itu yang terkecil ternyata selama ini pengalaman saya ya, itu terlupa. Itu lupa, jadi mengakibatkan komponen itu kadang nggak bisa nyala, rangkaian yang kita rangkai itu nggak bisa nyala. Nah, oke, sudah rapi. Sekarang habis diode, yang terbesar kedua adalah resistor. Nah, ini di sini nilainya 2K2, merah. Nanti di suatu saat saya akan membahas khusus tentang komponen-komponen yang kita pakai ini. Oke, ini ada nilainya 2K2 ya, kita pakai 2K2. Kita pasang. Oke, 2K2. Kita tarik biar pas. Setelah itu, setelah 2K2 R1 kilo. Nah, di sini tertera dari mana saya tahunya. R1 kilo. Di sini tuh. Nah, ini R1 kilo. Ini nilainya R1 kilo. Coklat, hitam, merah. Oke, sampai sesuai dengan komponen yang tertera di sini, nilai-nilai komponen yang tertera di PCB-nya. Sekarang tinggal 820. Kita cari 820 di sini. 820, nah ini abu-abu, merah, coklat. Oke, sudah. Terus setelah itu 12 kilo. Ini 12 kilo. Ini dipasang. Oke, 12 kilo. Oke, kalau sudah, kita mulai proses penyolderan lagi.
Oke, sudah. Kita pastikan lagi, kita lihat apa ada lagi yang belum tersolder atau ada lagi komponen kedua yang belum terpasang. Oke, sudah. Jangan lupa kita potong lagi bekas solderannya, bekas kakinya yang sudah nggak kepake. Ini. Nah, kita balik lagi, kita lihat. Nah, yang kedua, yang terbesar kedua kalau menurut saya ya, itu adalah IC ini. IC ini serinya 4017. Dia namanya, oh nggak kelihatan ya. Ini serinya 4017. Ini fungsinya sebagai dekade counter. Oke, langsung kita pasang. Nanti suatu saat kita akan coba juga, kita bahas lebih detail tentang fungsi dari IC ini. Oke, ya, pasang. Oh ya, jangan lupa di IC ini ada seperti ceruk kecil di sini. Ini menandakan pin nomor 1. Terus juga di PCB ini juga ada tanda 1 sini. Nah, ini menandakan pin nomor 1. Jangan diusahakan jangan sampai terbalik di sini. Kalau sampai terbalik, dia akan terbalik juga min plusnya, yang mengakibatkan komponen ini terbakar. Oke, kita mulai proses penyolderannya. Dalam proses penyolderan IC, saya itu selalu memulai dari ujung sini, terus dan dari kaki seberangnya. Kenapa kok seperti ini? Kalau menurut pengalaman saya itu panasnya lebih merata, karena terkadang ini kalau IC ini dia itu komponen yang sensitif, yang mudah rusak kalau kena panas tinggi. Makanya itu dalam proses penyolderan itu diusahakan panasnya nggak terlalu panas berlebih yang bisa mengakibatkan dia terbakar. Jadi sayang sudah merangkai lama-lama dia terbakar karena kita terlalu lama dalam menyolder. Oke, ini sudah jadi. Nah, udah. Sekarang yang kedua, tertinggi, terbesar kedua setelah ini. Oke, kita cari lagi. Nah, kalau menurut saya itu transistor. Oke, ini namanya transistor. Ini serinya 9013. Bisa kita lihat di sini. Ini tipenya NPN. Nah, saya tulis sekilas ya. Transistor itu ada 2. Ada ini NPN. Terus juga ada PNP. Bedanya ini ada arah yang masuk, kaki yang masuk. Nah, transistor yang kita pakai adalah jenis ini, dan setiap kakinya itu ada namanya, kayak seperti ini ya. Kalau di simbol ini basis, atas kolektor, ini emitor. Nah, terus juga bentuknya kan seperti ini, kotak ya, kotak sama-sama kita gambar. Nah, gini, ini 9013. Itu kaki kirinya itu E, B, C. Nah, ini lebih mudah. Jadi suatu saat saya juga akan membahas ini lebih detail suatu saat. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi kan ini kaki yang sebelah sini emitor, kita kenjangan dulu, kita pasang di sini. Di sini ada keterangannya E, B, C. Berarti yang kaki sebelah sini tadi kan emitor, kita pasang sini E, B, C. Oke, sudah. Ini juga E, B, C, E, B, C. Oke, sudah. Ini juga
E B C. Oke, ini tinggal E B C. Kurang satu. Diusahakan jangan terbalik. Oh, jatuh. Oke, kalau sudah kita mulai proses penyolderan. Kita balik. Oke, ini juga sama seperti IC, diusahakan jangan terlalu lama karena ini termasuk jenis komponen yang aktif. Kalau yang pasif itu jenisnya seperti resistor, kapasitor, itu pasif. Kalau yang aktif ini transistor, IC, itu jenis-jenis komponen yang aktif. Oke, kita pastikan, kita lihat dulu ada yang kurang apa belum. Nah, oke, lengkap. Kalau sudah, kita potong lagi. Kita potong. Oke, ini juga belum, kita potong langsung. Oke. Kalau sudah, kita lihat lagi, kita balik, kita teliti lagi apa yang masih kurang. Oke, sudah semua. Sekarang simbol kedua, simbol selanjutnya itu elko. Nah, ini jenis elko nya. Ini nilainya macam-macam ya. Ada yang nilainya 100 mikrofarad, ada yang nilainya 1 mikro, ada yang nilainya 10 mikrofarad. Ini nanti fungsinya juga macam-macam. Kenapa kok nilainya seperti itu memang ada fungsinya, ada kegunaannya. Oke, langsung kita pasang ya. Jangan lupa di sini itu ada simbol seperti flag ya, flag putih gitu. Ini menandakan dia posisinya negatif. Nah, kalau di elko kan juga ada nilainya. Ini berarti dia negatif. Di sini tertulis 100 mikrofarad. Nah, kita juga pakai 100 mikrofarad. 25 volt sama dengan ini. Langsung aja kita pasang. Oke, sudah. Terus elko yang selanjutnya 1 mikrofarad di sini. Jangan sampai terbalik, 1 mikrofarad. Oke, sudah. Terus ini 10 mikrofarad. Ini di atas ini juga. Nah, ini juga sama 10 mikrofarad. Oke. Dan juga kapasitor 100 nano ini. Ini ada nilainya di sini 100 nano. Cuma nggak kelihatan ya, terlalu warnanya putih silau. 100 mikrofarad. Nah, itu 104. 100 nano, maaf, 100 nano. Oke, langsungnya dipasang di sini simbolnya. Nah, seperti ini, C4. Nah, ini masih keluarga dari elko ya. Cuma dari bentuk dan jenis yang agak beda. Oke, langsung kita solder, kita balik dulu.
sudah, kita potong lagi kaki-kakinya. Nah, sudah selesai. Tahap yang kedua ini VR. Nah, ini kan posisinya dia sejajar dengan kita punya seperti ini, nggak masalah, tetap bisa dipakai dengan cara kaki depannya kita bekukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita bekuk, kita pasang, kita solder lagi. Oke, sudah. Ada kaki satu yang belum dipasang. Nah, jumper yang tadi, bekas kaki komponen tadi itu bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti ini. Kita tekuk ini. Nah, baru kita solder juga. Nah, kita solder di atasnya juga. Kita solder di sini. Oke. Untuk kelebihan kaki kita potong seperti ini. Oke, kita lihat lagi dari komponen ini ada yang kurang apa tidak. Oke, lengkap semua. Baru yang tertinggi lagi yang menurut saya itu diode LED. Oke, di sini ada simbol LED. Nah, ini simbol anoda, ini katoda. Kalau di LED itu kakinya, kalau kita punya kaki, kita beli baru ya, itu ada kaki yang panjang, ada yang kaki yang pendek. Kaki yang panjang ini anoda atau plusnya. Nah, ini posisinya ada di belakang sini, ada di belakang sini, di belakang segitiganya. Ini kalau bisa dilihat di kamera sini. Ini kaki kepanjang dipakai. Nah, sini saya memakai LED warna hijau untuk depan, biar untuk variasi. Terus juga ada LED merah. Sama aja sebenarnya, cuma berbeda warna. Dan untuk pemasangan juga sama, kaki panjang ada di anoda. Nah, ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia nggak bisa menyala. Berurutan pemasangnya. Ini seperti ini. Untuk membantu, di bawahnya saya kasih obeng biar lurus. Bisa aja tanpa obeng sebenarnya, cuma ini alat bantu aja biar posisi LED-nya itu biar lurus antara depan, antara nomor satu dan nomor selanjutnya. Nah, kunci depannya. Oke. Kita pasang juga. Oke. Nah, ini kan agak bergelombang, itu kita luruskan dulu. Oke. Kita paskan posisinya. Oke. Kaki-kakinya kita ginikan biar dia nggak bergerak waktu kita solder. Nah, ini kira-kira ada yang nggak lurus, kita luruskan lagi.
Oh, ini ada satu. Oke, baru kita balik. Ini kenapa saya depan belakang baru saya solder kok gak berurutan, karena biar nggak lepas ini apa obengnya. Baru kita solder lanjutannya. Oke, ini oke. Kalau sudah, nah kita cek lagi posisinya ini LED ada yang bengkok atau tidak. Oh, ini ada yang kurang lurus, nanti kita luruskan di sini. Jadi sambil kita panasi sambil kita luruskan. Oke, lurus. Ini agak bengkok dikit, lepas. Ini juga agak sedikit. Ini agak ketinggian. Nah, nanti kita bisa ngatur sendiri ya. Ya. Oke. Ini agak luntir. Oke, kira-kira dipastikan sudah nggak ada yang belok. Nah, ini bisa diluruskan. Nah, ini ada yang kurang pas. Oke, kalau sudah dipastikan benar, kita potong kaki-kaki dari komponen ini. Nah, seperti ini. Ini kita lepas dulu biar nggak mengganggu. Oke, potong. Oke, kalau dipastikan sudah tidak ada lagi, kita rapikan kaki-kakinya yang tersisa. Dirapikan sedikit. Oke, nah, udah rapi. Setelah semua selesai, kita cari kabel untuk di sini ada yang kurang, plus minnya harus kita kasih kabel untuk pengetesan ranggan ini. Plus itu umumnya kabelnya warna merah, kita pasang di sini. Oke, sudah. Negatif, kabelnya warna hitam. Oh, ini oke. Sudah, kita solder.
kabel kita potong juga. Oke, sudah. Kita lihat apa ada yang korslet dari ini, dari jalur-jalurnya. Kalau dipastikan nggak ada, oke, kita coba rangkaian ini jalan atau enggak. Di sini saya pakai untuk nyoba rangkaian ini adaptor 5 volt 2 ampere. Sebenarnya komponen ini bisa jalan di 12 volt DC, di 5 bisa, 12 volt juga bisa. Oke, langsung kita coba, kita cobakan dulu. Nah, ini di sini yang terluar ini colokan ini, yang dalam itu positif, yang luar ini negatif. Langsung kita coba aja. Ini kabel yang dalamnya kita masukkan. Nah, ini hasilnya, hasil rangkaian yang kita buat tadi. Ya, jalan dari sini ke sini. Untuk merubah kecepatan bisa kita putar di sini. Nah, ke kiri dia akan semakin cepat. Nah, sini kita putar lagi, dia akan semakin cepat. Kalau kita putar ke kanan, kita pakai obeng. Oke, segini video saya untuk cara merangkai rangkaian laminat. Suatu saat saya akan membuat video yang lain tentang komponen-komponen yang lain. Oke, terima kasih.